Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dari Teknik Informatika Reguler B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Pancasila pasca kemerdekaan. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia memiliki sejarah yang mengancam Pancasila maupun tindakan penyimpangan prinsip-prinsip Pancasila itu sendiri. Adapun perjalanan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa, yaitu yang pertama, masa awal kemerdekaan. Upaya penggantian Pancasila dengan ideologi komunis oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dipimpin oleh Musso di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Upaya penggantian Pancasila dengan ideologi syariat Islam oleh gerakan DI atau TII yang dipimpin oleh Sekar Marjian Kartosuwiryo yang berlangsung pada tanggal 7 Agustus 1949. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang dipimpin Blades Robert Stephen Soumokil pada tanggal 25 April 1950 yang bertujuan untuk membangun negara sendiri dengan wilayah meliputi Pulau Seram, Ambon, dan Buru. Pemberontakan yang dilakukan oleh Serikat Perjuangan Rakyat Semesta atau Premesta yang dipimpin oleh Sejarifuddin Prawira Negara dan Venet Samuel pada tahun 1957 sampai 1958 terjadi pada wilayah Sumatera dan Sulawesi dengan tujuan untuk mengoreksi pemerintahan Soekarno yang dianggap tidak merata dan banyak terjadi ketimpangan sosial. Pemberontakan yang dilakukan oleh Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dipimpin oleh Kapten KNIL atau Raymond Westerling pada 23 Januari 1950 dengan tujuan untuk mendirikan negara federal di Indonesia dan mempunyai tentara sendiri bagi negara yaitu RIS. Yang kedua, masa Orde Lama. Munculnya gerakan PKI dan DI atau TII pada tahun 1945 sampai 1950 yang mencoba untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Implementasi Pancasila yang dilakukan ke arah ideologi liberal dengan lahirnya Republik Indonesia Serikat atau RIS dan penggantian UUD menjadi UUDS yang akhirnya tidak menjamin stabilitas pemerintahan negara Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh Presiden Soekarno menjadi otoriter, penggabungan dengan ideologi nasionalis, agama, dan komunis dan menjadikan dirinya sebagai presiden seumur hidup. 3. Masa Orde Baru. Nilai-nilai Pancasila disalahartikan sebagai simbol kekuasaan oleh Presiden Soeharto. Pancasila disalahgunakan sebagai alat untuk menguasai rakyat. Praktek penafsiran Pancasila disalahartikan oleh pemerintah guna melindungi pihak maupun kebijakan tertentu sehingga siapapun yang menentang akan dianggap menentang Pancasila. Penyimpangan nilai kekeluargaan di dalam sila kelima menjadi praktek KKN. Penyimpangan nilai kerakyatan pada Pancasila oleh Presiden Soeharto yang membentuk pemerintahan otoriter. Penyimpangan fungsi Pancasila dengan digunakan sebagai alat guna mempentingkan pihak dan golongan tertentu. Penerapan Pancasila pada segala lembaga memanfaatkan sebagai indoktrinasi massal oleh pemerintah. Penyimpangan nilai Pancasila guna untuk mendiskriminasi hak-hak dasar rakyat seperti kebebasan berpendapat atas pemerintah. Penyimpangan implementasi Pancasila dengan mensentralistiknya seluruh lembaga pemerintahan baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang hanya dikendalikan oleh presiden. Yang keempat, masa reformasi. Penyimpangan konstitusi pada kebijakan yang belum sempat terlaksanakan. Desentralisasi bangsa sehingga menimbulkan konflik di daerah seperti Aceh, Maluku, Papua, dan Kalimantan Tengah. Lepasnya Kepulauan Indonesia, yaitu Kepulauan Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia, makin meningginya hutan luar negeri Indonesia. Maraknya tindakan KKN yang terjadi di setiap sendi kehidupan pemerintahan Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir dari kepribadian luhur bangsa dan mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia yang rukun dan damai. Nilai yang dimuat di dalam Pancasila menjadi pondasi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, rakyat Indonesia. Pancasila juga menjadi dasar hukum dan pelaksanaan pemerintahan Indonesia dalam segala aspek bidang baik di daerah maupun pemerintahan pusat. Segitu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.